Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang ide inovatif penataan produk yang anggotanya terdiri dari 1. Anissa Uli Nikmah, nomor urut 3. 2. Saya sendiri, Fatimatus Sadia, nomor urut 10. Dan yang ketiga, ada Valia Indrianti, nomor urut 11. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu visual merchandising. Apa sih visual merchandising? Visual merchandising yaitu kegiatan penataan produk dengan memperhatikan berbagai aspek dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen sehingga terjadi keputusan pembelian. Nah, manfaat visual merchandising yaitu terbagi menjadi 3. 1. Bagi konsumen, 2. Bagi produsen, dan 3. Bagi peritel. Komponen visual merchandising itu sendiri terbagi menjadi 6. 1. Titik fokus, 2. Warna dan tema, 3. Brand logo, 4. Props atau atribut, 5. Rapi dan bersih, dan yang terakhir 6. Pergantian tampilan. Visual merchandising ternyata memiliki prinsip dasar loh. Kalian tahu nggak ada berapa sih prinsip dasar implementasi visual merchandising? Ternyata prinsip dasar implementasi visual merchandising itu terbagi menjadi 4. 1. Menetapkan tujuan penataan produk. 2. Mengidentifikasi target pasar, misalnya untuk dewasa, remaja, atau anak-anak. 3. Visual merchandising harus mudah dilihat, dijangkau, dan terlihat penuh. Dan yang terakhir 4. Memadukan 3 unsur, yaitu kreativitas, tren, dan sudut pandang konsumen. Setiap kegiatan pasti memiliki alurnya sendiri kan? Nah, alur tersebut di sini dinamakan sebagai prosedur implementasi visual merchandising. Terus itu terbagi menjadi 5. 1. Memahami pengelompokan produk yang akan dijual. 2. Tampilan toko dan jendela toko harus menarik perhatian. 3. Produk khusus dan bestseller dipajang pada tempat yang mudah dilihat konsumen. 4. Produk mewah harus dijaga tingkat keamanannya. Dan yang kelima, pelaku visual merchandising harus bisa menempatkan diri sebagai konsumen. Tema visual merchandising. 1. Corporate campaign merupakan tema yang menonjolkan nama korporat atau perusahaan. Cara-cara menampilkan corporate campaign terbagi menjadi 3. 1. Corporate reputation building. 2. Corporate brand endorse. 3. Corporate social responsibility. Campaign merchandising merupakan kegiatan penyampaian informasi produk yang mengarah ke penjualan. Nah, jenis-jenis campaign merchandising terbagi menjadi 5 loh. 1. Brand campaign merchandising. 2. Produk campaign merchandising. 3. Seasonal campaign merchandising. 4. Promotion campaign merchandising. Dan 5. Ethnic campaign merchandising. Oke, kita lanjut ke subbab yang selanjutnya, yaitu subbab 2 yang menjelaskan tentang penataan produk supermarket. Kalian tahu nggak ada berapa sih standar penggunaan ruang? Nah, ternyata standar penggunaan ruang terbagi menjadi 5. 1. Wing stack merupakan sistem penataan produk dengan cara diletakkan di sisi ujung kiri dan kanan gondola. 2. Dancing up atau antar gondola merupakan sistem penataan produk di lorong antar gondola blok. 3. End gondola atau gondola ujung merupakan rak gondola yang mempunyai satu sisi yang menempel membelakangi sisi kanan dan kiri
dari rak gondola double. 4. Floor display atau penataan produk di lantai merupakan sistem penataan produk dengan meletakkan produk beserta kemasannya langsung di lantai. Nah, yang terakhir 5. Clip strip atau pemajangan produk dengan gantungan merupakan produk yang ditempel pada sebuah plastik berukuran panjang dan digantung pada space yang terdapat di gondola. Kita lanjut lagi ke subbab berikutnya, yaitu subbab 3 yang menjelaskan tentang penataan produk fresh. Penataan produk fresh ternyata terbagi menjadi 4. 1. Penataan produk sayur. Jenis produknya yaitu daun, buah, dan bunga, umbi dan akar, jamur. Nah, mutunya sendiri yaitu kesegaran, ikatan, ukuran, jenis, dan kesinambungan. Display terbagi menjadi 4. 1. Menyiapkan POP sesuai produk dan harga. 2. Memberi label sebelum dipajang. 3. Berdasarkan pengelompokan jenisnya. Dan yang keempat, pajangan harus selalu dirapikan. Yang kedua, ada penataan produk buah. Jenis produknya lokal dan impor. Mutunya sendiri yaitu segar, ukuran seragam, tidak cacat, dan tidak busuk. Displaynya terbagi menjadi 6. 1. Warna harus seimbang. 2. Ukuran buah relatif sama. 3. Rotasi atau FIFO. 4. Mencantumkan POP. 5. Dirapikan dan disortir setiap saat. Dan yang keenam, pajangan harus terlihat penuh. Yang ketiga, ada penataan produk daging. Jenis produknya ayam, sapi, dan ikan. Mutunya kesegaran, lokal, dan impor. Displaynya sendiri terbagi menjadi 3. 1. Dipajang sesuai dengan kelompoknya, pisahkan bahan mentah dan hasil olahan. 2. Potongan daging yang berlemak diletakkan di sebelah atas. Dan yang ketiga, buat cross merchandising. Oke, yang terakhir ada penataan produk dairy atau susu dan turunannya. Jenis produknya dairy lokal, dairy internasional, es krim, dan frozen cake. Mutu lokal dan impor. Displaynya ada 3. 1. Buatlah pengelompokan sesuai dengan jenis atau kegunaan produk. 2. Buatlah pajangan semenarik mungkin. Dan yang ketiga, pajangan selalu dirapikan. Wah, kita sudah masuk ke subbab yang terakhir nih, yaitu subbab 4 yang menjelaskan tentang penataan produk fashion. Penataan produk fashion ternyata terbagi menjadi 5 loh. 1. Teknik penggunaan gantungan atau hook dan hanger. Contohnya bisa kalian lihat sendiri ya di gambar. 2. Teknik pemajangan ditumpuk. Namanya juga ditumpuk, pasti ke atas ya, bukan ke samping. Nah, kalian bisa lihat sendiri pada gambar di atas. Yang ketiga, ada teknik pemajangan produk berlapis pada manekin atau layering. Layering itu sendiri adalah teknik pemajangan produk fashion pada manekin dengan menggunakan beberapa lapis pakaian. Contohnya bisa dilihat langsung ya di gambar. Yang keempat, teknik pemajangan kombinasi digantung dan ditumpuk. Namanya aja kombinasi ya, berarti ada kata campuran. Di situ berarti dicampur tuh antara digantung dan ditumpuk. Contohnya bisa dilihat langsung di gambar ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu ada teknik pemajangan digelar. Jadi produknya tuh digelar, dijejer-jejer, seperti contoh pada di gambar ya.
Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu penggunaan sarana untuk pemajangan produk fashion. Nah, di sini terbagi menjadi 5 ya. Pertama atau 1, show window atau window display merupakan ruangan kaca yang berfungsi sebagai media penataan produk yang meliputi fashion, aksesoris, dan props. Yang kedua, ada center point, yaitu media pemajangan barang yang mewakili sebagian besar merchandise yang ada di dalam suatu counter. Dan yang ketiga, ada stack display, yaitu media visualisasi floor display untuk produk di setiap bagian dalam kategori tertentu. Yang keempat, focal point, yaitu media yang dipakai untuk memvisualisasikan setiap produk di tiap-tiap pakaian. Dan yang terakhir, 5, wall display, yaitu metode display menggunakan media dinding, ambalan, lamp, display, dan body. Thank you for listening. Thank you for watching. Bye-bye.